Halo, Shalom. Kita berjumpa kembali di seri pengajaran Alkitab e-Learning di season 1 seri yang kedua bersama saya, Yahya Fajar. Saudara yang terkasih, jika di seri sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana caranya manusia mengenal Allah. Dengan segala upaya manusia untuk mengenal Allah, dengan keterbatasan manusia, sangatlah tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah. Manusia bisa mengenal Allah dikarenakan inisiatif Allah sendiri melalui penyataan umum dan penyataan khususnya. Penyataan umum lewat alam semesta dan semua ciptaan Allah, dan penyataan khusus manusia bisa mengenal Allah lewat kebenaran firman Allah yang sudah ditulis oleh para hamba-hambanya, para nabi, para rasul di dahulu kala, yang dirangkum di dalam sebuah Alkitab atau kitab suci, dan penyataan khusus melalui karya keselamatan dan penebusan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih, kita bisa mengenal Allah lewat penyataan khususnya dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita akan belajar melalui pendekatan teologi biblika. Ya, ini baru merupakan pendahuluan. Buat saudaraku yang mau mendalami lebih dalam lagi tentang teologi biblika, saya mendorong saudaraku bisa mengambil kuliah di Sekolah Tinggi Teologi yang memiliki akreditasi yang diakui oleh BAN PT. Saudaraku terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang teologi biblika. Teologi biblika. Teologi biblika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teologi merupakan pengetahuan ketuhanan. Berasal dari kata theo dan logos. Theo itu tentang Tuhan, logos tentang ilmu. Ilmu tentang ketuhanan. Pengetahuan ketuhanan dalam hal ini mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah, dan mengenai agama, terutama berdasarkan pada kitab suci. Biblikal itu berasal dari kata Yunani yaitu biblikos, kemudian diartikan dalam bahasa Inggrisnya yaitu biblical, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Alkitabiah. Pada saat ini kita akan belajar mengenai pendekatan bagaimana kita bisa mengenal tentang kebenaran firman Allah mengenai dengan pendekatan teologi biblikal, ya, yaitu pendekatan yang berdasarkan Alkitabiah, Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih, gerakan teologi biblika pada awalnya merupakan reaksi dari liberalisme dan berusaha untuk kembali kepada studi eksegesis, di mana eksegesis ini merupakan bagaimana kita bisa menjelaskan, bisa menafsirkan kitab suci, khususnya penekanannya pada studi kata biblikanya, pada studi kata di Alkitab, di kitab suci secara sebenarnya. Jadi dalam menafsirkan Alkitab itu secara sebenarnya. Jadi pendekatan ini muncul merupakan reaksi dari gerakan liberalisme, saudaraku. Jadi kekristenan berkembang, ya, namun ketika menyampaikan kabar baik, penginjilan, itu manusia bukan melakukan studi yang biblikal awalnya. Mereka melakukan studi secara liberal. Mereka hanya mengambil ayat, kemudian mereka menyampaikan ayat itu, atau mengambil secuplik surat, kemudian disampaikan. Dan ini sampai sekarang pun masih berkembang di beberapa gereja, di mana yang jemaatnya jarang atau tidak pernah membaca Alkitab. Ya, mereka seringkali hanya mengambil satu ayat, kemudian disampaikan kepada jemaat, dan berusaha meyakinkan jemaatnya mengamini dan meyakini tanpa menguji kebenaran dari ayat itu. Konteksnya bagaimana? Ayat itu ditulis pada zaman apa? Jadi kita akan belajar tentang pendekatan, kita belajar tentang kebenaran firman Allah pada teologi biblika ini, kita dengan dasar studi eksegesis. Kita menafsirkan surat itu dari bahasa aslinya, dan kita bisa menjelaskan apa yang ditulis oleh para penulisnya. Saudara yang kekasih, teologi biblika adalah suatu metode di mana pengambilan bahan-bahannya berorientasi pada sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru untuk menghasilkan suatu teologi, untuk menghasilkan suatu pengetahuan ketuhanan yang benar, ya. Jadi benar-benar dari sejarah penulisnya, kapan kitab itu ditulis, ya. Kita akan belajar, saudaraku. Yang pertama, teologi biblika naturnya adalah dimulai dengan eksegesis, ya.
Kalau kita bicara teologi biblika secara natur akan dimulai dengan eksegesis, saudaraku. Dijelaskan di situ, ditafsirkan Alkitab secara literalnya gimana, grammarnya gimana, gramatikalnya gimana, parsingnya bagaimana, historicalnya surat itu ditulis pada zaman apa, ya. Dan itu bukan merupakan suatu filosofi manusia biasa, ya. Tapi ini benar-benar firman yang diilhamkan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya pada saat itu dengan maksud yang jelas. Tuhan punya maksud yang jelas terhadap hamba-hambanya, umat yang dikasihinya pada saat itu. Yang kedua, menekankan peristiwa-peristiwa sejarah dari mana doktrin-doktrin itu diajukan. Yang ketiga, teologi yang muncul sesuai dengan periode sejarahnya. Misalnya, era Nuh, era Abraham, atau penulis secara individu. Misalnya, teologi itu muncul di zaman tulisan Paulus, tulisan Yohanes, ya, tulisan Petrus, tulisan Yudas, ya, misalnya seperti itu. Yang keempat, teologi biblikal ini, metode yang dipakai adalah cabang ilmu teologi yang secara sistematis mempelajari perkembangan pernyataan Allah dalam sejarah bagaimana yang dinyatakan di Alkitab. Jadi benar-benar yang dipelajari itu sistematis, ya, perkembangan pernyataan Allah dalam sejarah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Relasi teologi biblika dengan disiplin ilmu lainnya, ya, kita bisa lihat di dalam bagian seperti ini, saudaraku. Ya, dasarnya adalah kitab suci. Ya, kemudian kitab suci diuraikan, ada pendahuluannya, kemudian dilakukan eksegesis. Ya, naturnya harus dilakukan eksegesis, saudaraku. Ya, kita harus benar-benar menerjemahkan dari bahasa aslinya. Kalau perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru kitab Matius itu bisa ditulis dari bahasa Aramiknya, kitab Injil yang lain, Yohanes dan surat-suratnya bahasa Yunani, ya. Kita akan mengeksegesis, saudaraku. Hermeneutiknya menafsirkan. Nah, dari kitab suci dieksegesis, kemudian turun kepada teologi biblika. Teologi biblika, kemudian turun lagi teologi sistematik dan teologi dogmatik, kemudian turun lagi ke apologetik, teologi historikal dan teologi kontemporer, kemudian ke teologi praktikal, ya, prakteknya. Kemudian urutan teologi biblika, saudaraku, selalu dimulai dari eksegesis, ya, dari bahasa aslinya. Kita cari secara gramatikalnya, leksikalnya, bahasa leksikonnya, bahasa ibu aslinya bagaimana. Kemudian di situ bahasa aslinya apakah itu masuk dalam kata benda atau kata sifat atau kata perintah, ya. Kita akan belajar sungguh-sungguh dari bahasa aslinya. Kemudian akan dirumuskan teologi biblika, baru setelah teologi biblika akan turun lagi ke teologi sistematika. Urutannya seperti itu. Nah, ada sedikit kontras antara teologi biblika dengan teologi sistematika. Kalau teologi biblika, ya, membatasi studinya hanya kepada kitab suci. Jadi yang dipelajari hanya kitab suci, saudaraku. Dia tidak menggunakan literatur yang lain. Kalau kita bicara teologi biblika, ya batasannya jelas, kitab suci sebagai batasannya. Kalau kita belajar tentang teologi sistematika, kita mencari kebenaran dari kitab suci dan dari sumber lain di luar Alkitab. Jadi referensinya bukan hanya Alkitab, saudaraku. Bisa mencari referensi kitab-kitab sejarah yang mendekati, misalnya di abad pertama ketika Injil ditulis, ya. Ketika Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan di tahun antara tahun 30 sampai tahun 100 setelah Masehi, ya. Mencari kitab-kitab sejarah yang mendukung tentang sumber-sumber kebenaran dari kitab suci tersebut. Itu teologi sistematika. Kemudian teologi biblika mempelajari bagian-bagian dari kitab suci. Jadi studinya benar-benar dari bagian-bagian dari kitab suci. Kalau teologi sistematika mempelajari keseluruhan, ya, mulai dari PL, ya, sampai ke PB. Sistematika itu semua dipelajari. Kalau teologi biblika hanya bagian-bagian tertentu dari kitab suci, saudaraku. Tidak semua. Jadi kalau kita belajar tentang kisah Abraham, ya, kitab yang membahas tentang Abraham di kitab Kejadian misalnya. Kita belajar tentang Nuh, ya, di kitab Kejadian.
Kita membahas tentang Musa di kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan. Ya. Jadi kalau teologi biblika hanya bagian-bagian dari kitab suci, sedangkan sistematika keseluruhan kitab suci. Teologi biblika menyusun informasi tentang suatu doktrin dari seorang penulis tertentu. Misalnya doktrin tentang soteriologi, keselamatan, berdasarkan Injil Yohanes bagaimana, berdasarkan Paulus bagaimana, ya, atau berdasarkan era tertentu, misalnya era Abrahamik, era Mosaik, atau era profetik. Sedangkan teologi sistematika menyusun informasi tentang suatu doktrin dengan mengkorelasikan semua kitab suci, ya. Misalnya doktrin tentang dosa. Menurut kita Kejadian itu dosa itu seperti apa? Menurut kitab-kitab Perjanjian Lama yang lain seperti apa? Menurut kitab Perjanjian Baru dosa itu seperti apa? Ya, itu sistematika. Kemudian teologi biblika berusaha untuk mengerti mengapa atau bagaimana suatu doktrin itu bisa berkembang. Berusaha untuk mencari, mengerti. Ya, sedangkan teologi sistematika berusaha untuk mengerti apa yang tertulis pada akhirnya. Jadi sistematika apa sih, endingnya itu apa tertulis pada akhirnya. Kemudian teologi biblika berusaha untuk mengerti proses dan hasil dari produk itu. Karena dilakukan eksegesis, ada proses untuk mengeksegesinya. Ya, bahasa Ibrani-nya apa, parsingnya bagaimana, ya, dia masuk dalam kata kerja apa, ya, seperti itu saudaraku, ya. Proses dan kemudian akan disimpulkan hasilnya. Sedangkan teologi sistematika berusaha untuk mengerti langsung hasil dari produk itu, ya. Sistematika hanya mengaitkan dari sumber dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hasilnya bagaimana, tidak mengeksegesis lebih dalam, biasanya seperti itu. Kalau biblika benar-benar dieksegesis secara gamblang di satu kitab itu, di satu konteks ayat itu, ya saudaraku. Kemudian teologi biblika melihat progres dari wahyu dalam era yang berbeda, ya. Era Eden ketika Adam dan Hawa diciptakan, era Nuh, ya, itu pewahyuannya beda-beda saudaraku, ya. Di situ teologi biblika belajar melihat progresnya. Oh, ternyata pewahyuan di era Adam, penciptaan manusia pertama seperti ini. Kemudian setelah Tuhan menghukum bumi dengan air bah, di era Nuh seperti ini pewahyuannya. Jadi di situ kita belajar tentang progres pewahyuan yang berbeda di eranya. Sedangkan di teologi sistematika melihat kulminasi dari wahyu Allah, ya, titik puncaknya, titik kulminasi dari wahyu Allah seperti apa. Nah, ini sedikit ada kontras antara teologi biblika dengan teologi sistematika. Tapi saudaraku jangan khawatir, lihat teologi sistematika juga merupakan bagian dari teologi biblika seperti bagian yang saya jelaskan tadi. Nah, kepentingannya apa sih, saudaraku, kita belajar teologi biblika? Kita belajar untuk mengenal Tuhan secara alkitabiah. Kepentingan apa? Yang pertama, kita bisa memperlihatkan perkembangan sejarah doktrin. Ya, teologi biblika penting untuk mencegah kita mempelajari doktrin terlepas dari konteks sejarah. Jadi kita belajar benar-benar, oh ternyata konteks sejarahnya seperti ini. Maka muncul doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang dosa, doktrin tentang malaikat misalnya. Jadi angelologi, ya. Jadi kita belajar dari sejarahnya, dari konteks sejarahnya. Jadi tidak terlepas dari sejarahnya, supaya kita belajar di situ. Yang kedua, memperlihatkan penekanan dari penulis. Teologi biblika menyatakan pengajaran doktrinal dari penulis tertentu atau selama suatu periode tertentu. Ya, saudaraku, nanti kita akan belajar di teologi biblika nanti, ya. Saudaraku akan belajar di teologi Perjanjian Lama, misalnya ada teologi era Edenik, ada teologi era Nuh, teologi era Patriark, teologi era Musa, teologi era monarki, teologi era para nabi. Itu ada. Jadi periodenya. Kemudian kalau kita melihat di Perjanjian Baru, itu berdasarkan penulisnya. Ya, teologi Perjanjian Baru ada teologi sinoptik, ada Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, ya. 3 Injil disebut dengan Injil sinoptik karena mereka dalam penulisannya itu alurnya sama, menceritakan dari kisah tentang kelahiran, karya Yesus selama hidup, kemudian penebusan Yesus di kayu salib, kematian dan kebangkitan
Yesus dan amanat agung. Kemudian ada teologi kisah para rasul, teologi Yakobus, teologi Paulus, teologi Ibrani, teologi Petrus dan Yudas, dan teologi Yohanes. Ya, Yohanes itu menulis Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, ya, dan kitab Wahyu. Jadi di situ kita belajar di teologi biblika, Bapak Ibu, ya. Kemudian hal yang memungkinkan orang mempelajari kitab suci menentukan apa yang ditekankan pada masa Abraham atau apa yang ditekankan oleh para rasul, contohnya Rasul Yohanes, dan hal itu memberikan perspektif yang berbeda sesuai dengan penekanan oleh si penulis dan periodenya pada saat itu. Kita juga belajar kepentingan teologi biblika yang ketiga, memperlihatkan adanya unsur manusiawi dalam inspirasi Alkitab, saudaraku. Memang Alkitab ini merupakan ilham dari Roh Kudus kepada para hamba-hamba yang dipilih untuk menulisnya. Memang benar Alkitab diinspirasikan secara verbal dan tanpa salah. Namun demikian bahwa penulis kitab suci masing-masing menulis sesuai dengan gaya mereka. Misalnya nih, gaya Paulus berbeda dengan Yohanes, juga beda dengan Petrus, juga beda dengan Yudas, ya. Pasti berbeda, saudaraku. Kemudian, teologi biblika menunjukkan latar belakang individu, interest, dan gaya dari penulis yang menyusun kitab suci, dan tentu saja ilham inspirasi tetap dari Roh Kudus, saudaraku. Jadi di sini, saudaraku, kita bisa melihat latar belakang penulisnya bagaimana. Kalau Paulus, memang dia terpelajar, saudaraku, ya. Dia murid dari Gamaliel. Tulisan-tulisannya dia ada beberapa ayat yang dia ambil dari Perjanjian Lama, ya, yang ditulis oleh Paulus, ya. Kemudian kalau Petrus gimana? Karena Petrus ini latar belakangnya seorang nelayan, ya, dia menulisnya ya ada sebagian yang diambil dari Perjanjian, tapi dia banyak menceritakan tentang kisah hidup pelayanannya bersama dengan Yesus. Bagaimana hidup menjadi orang Kristen, ya, bahwa orang Kristen juga harus siap menderita penganiayaan, ya, siap menderita dianiaya pada masa Petrus. Memang orang-orang percaya di saat itu dianiaya oleh para penjajah Roma, saudaraku, ya. Jadi, saudaraku, kita bisa belajar pendekatan pengetahuan tentang Allah lewat teologi biblika. Demikian, saudaraku, untuk seri pembelajaran Alkitab secara e-learning pada kesempatan kali ini, saya mengajak saudaraku untuk subscribe, kemudian ketik like jika video ini memberkati Anda, dan share video ini kepada teman-teman saudara Anda supaya kita berbagi berkat tentang mengenal Tuhan lewat pernyataan khususnya secara benar melalui teologi biblikal. Kita akan berjumpa lagi di seri pengajaran berikutnya. Sampai jumpa, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.